Oke. Saya udah masuk. Oke ya, tadi kita sudah nyanyi sama-sama ya lagu Kami Puji dengan Riang. Itu kakak ajak kita buat dengar versi aslinya ya. Jadi kakak nggak mau kasih yang versi. Kalau di Google itu banyak juga yang dibuat covernya lagu ini. Cuman kakak mau kasih musik aslinya. Jadi kita tahu nih nadanya gimana gitu ya. Jadi tadi sudah kakak sampaikan bahwa ini lagu di mana musik ini diciptakan ketika ada Solanian Tuli, dia membuat musik ini oleh Beethoven dan lirik ini dibuat oleh Henry van Dyke tadi ya. Dan ini menjadi sebuah lagu yang luar biasa. Kita memuji Tuhan dengan lagu ini. Oke, selanjutnya kita akan mendengar materi dari Ibu Pendeta. Silakan Ibu. Oke, harap-harap cemas nanti sebentar Zoom-nya out lagi. Ya nggak apa-apa, tetap semangat ya. Kita hari ini belajar, ini ada di belakang kakak nih. Mari bermazmur, kita belajar dari Nabi Daud. 1 Samuel 16 ayat 13 sampai 23. Nah, tapi sebelumnya, sebelum kita baca Alkitab, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Allah kami dalam Yesus Kristus, puji dan syukur karena Engkau masih mengaruniakan kepada kami kesehatan kekuatan. Hari ini kami penuh sukacita dan bersemangat ingin belajar bersama tentang bagaimana bermazmur dan memuji Tuhan melalui tokoh Alkitab. Engkau mengajarkan kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak yang meneladani yang baik dari Nabi Daud. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, Kak Pem, mohon bantu share materi Ibu karena Kak Pem nggak bisa dijadiin Ibu co-host. Jadi terpaksa kita minta tolong Kak Pem semua yang share screen. Oke, silahkan buka Alkitab. Nanti saya akan minta tolong satu orang baca ya. 1 Samuel. Tahu kan 1 Samuel di mana? 1 Samuel 16 ayat 13 sampai 23 ada 10 ayat di sana. Kita mau belajar satu bagian dari kehidupan masih Nabi Daud ya, nanti dia jadi raja. Tapi untuk sekarang klik aja Kak Pem sampai ke nasnya. Oke. Nah, nanti belum Kak Pem. Sampai di situ aja dulu. Ya. Oke, ada yang mau baca ke kita 1 Samuel 16 ayat 13 sampai 23? Boleh? Ini perikopnya tentang Raja Daud di istana Saul. Raja Saul. Nanti dia yang jadi raja ya, tapi pada cerita ini dia masih belum siapa-siapa, masih seorang penggembala yang main kecapi. Ada yang mau baca? Belum ada. Oke, belum ada yang mau baca. Nggak ada yang ambil challenge-nya hari ini ya. Untuk baca Alkitab ya. Samuel 16 ayat. Oke, kalau nggak ada yang baca ya kakak aja yang baca. Ayat 14 ya, mulainya. 13 itu bagian atasnya ketika dia diurapi menjadi raja.
Nah, tapi kakak baca dari ayat 14 saja ya. Ayat 13. Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Lalu masuk ke dalam perikop, Daud di istana Saul. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah, Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu itu mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat bermain kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhannya kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada mata kakak lagi agak terganggu, yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing, maka dikirimnyalah ia kepada Saul dengan perantara Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Itu ceritanya adik-adik. Lanjut, Kapen. Nah, untuk inti renungan hari ini, kakak tidak mengambil semuanya ya, hanya mengambil beberapa ayat untuk penekanan. Ayat pasal 16, ayat 13 sampai 16, lalu nanti pasal 22 dengan 23. Kakak baca dulu. Tetapi roh Tuhan telah mundur dari Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau, bila Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi, apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Nah, adik-adik, apa yang kita mau lihat dari sini? Luar biasa ya, musik itu, kecapi itu, bahkan dia tidak hanya menenangkan atau membuat orang merasa nyaman ketika mendengarnya. Dalam cerita ini bahkan roh jahat yang mengganggu Saul itu bisa ditenangkan oleh permainan kecapi. Dan yang orang yang bisa melakukannya di sini dalam cerita ini itu adalah Daud. Nah, oke, lanjut. Apem? Nah, sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang ada pada Allah itu menghingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu undur daripadanya. Nah, jadi itu adik-adik ya, bagaimana seorang Daud dengan keahliannya bermain kecapi itu bisa kemudian yang dia orang tadinya gembala gitu, bisa masuk ke istana Saul itu, walaupun cerita tadi yang kakak baca ayat ke-13 itu memang didahului dengan bahwa Daud itu diurapi gitu menjadi raja, sehingga kemudian roh Allah berkuasa atas dia, sehingga ketika roh Allah berkuasa atas dia itu melalui tangannya, melalui pekerjaannya itu semua karya Tuhan bekerja atas dia. Nah, oke, lanjut KPM.
Oke, adik-adik, ketika mendengar nama Daud, apa yang adik-adik ingat? Kalau ada bukan Daud anaknya Kohok ya, karena anak bungsunya Kohok itu kan namanya Daud juga. Bukan itu maksudnya, Daud yang ada di Alkitab. Ada adik-adik apa yang adik-adik ingat? Kalau ayo Pem klik dulu. Kalau lihat gambar ini, ingat nggak cerita apa ini? Oke, Daud dan Goliat ya. Benar, Kezia benar. Nah, umumnya kalau orang cerita Daud, umumnya orang cuma ceritain Daud melawan Goliat aja. Padahal sebenarnya kehidupan Daud itu kehidupan yang apa ya, yang seru sebenarnya kalau kita ikutin ceritanya dari mulai dia kecil sampai dia kemudian menjadi raja. Itu banyak ceritanya kalau kita ikutin. Tapi umumnya orang hanya ingat cerita ini aja bahwa Daud itu seorang yang perkasa, ya walaupun lebih kecil dari Goliat, dia yang mengalahkan Goliat dengan ketapel atau kalau dalam Alkitab itu umban namanya alatnya itu. Tapi kalau kita terjemahkan di Indonesia, karena supaya kita ngerti umban itu apa, jadi hanya diterjemahkan ketapel. Tapel itu kan alat yang diputar gitu. Kalau ketapel kita kan ditarik gini ya, dilepas. Tapi mirip-mirip lah begitu. Tapi kalau yang dipakai oleh Daud itu kan dia putar, dia lempar gitu. Ada batunya juga di dalam sana. Nah, tapi adik-adik hari ini kakak nggak mau yang ceritain ini kayaknya serem gitu ya. Kita cari sisi lain dari Daud deh. Nah, oke lanjut Kak Pem. Nah, Daud itu ketika tinggal bersama bapaknya Isai, dia punya 8 saudara. Daud ini anak paling kecil. Anak paling kecil. Kadang-kadang jadi anak bungsu itu ada pada satu sisi enak, suka dimanjain sama orang tuanya. Tapi kadang-kadang itu apa yang dialami Daud suka diisengin sama kakak-kakaknya karena dia paling kecil. Suka diisengin gitu. Ngerasa nggak sih gitu? Pipinya dicubitin gitu saking katanya gemes tapi cubitnya keras-keras sakit kan gitu. Nah, lanjut ke Pem. Nah, jadi dia juga kadang-kadang jadi anak yang apa ya suka dijauhin sama kakak-kakaknya karena dia punya sesuatu yang berbeda gitu dari orang yang di sekitarnya. Umumnya kan anak laki-laki gitu zaman itu kan belajar berperang gitu, belajar berkelahi. Tapi si Daud ini dia nggak pilih itu, dia malah justru belajar tentang apa seni gitu, musik gitu, belajar tentang kesusastraan. Jadi dia perawakannya beda sama kakak-kakaknya. Kalau kakak-kakaknya itu kan yang laki-laki maksudnya, itu kan melatih diri untuk jadi prajurit, jadi badan mereka itu kekar kuat-kuat gitu. Nah, sementara ada Daud dia melatih dirinya untuk di tempat belajar gitu, belajar kesusastraan, belajar ini jadi tubuhnya pun dia menjadi kalau kita baca tadi pembacaannya dia elok rupanya gitu. Terus kalau dalam cerita yang lain dia kemerah-merahan gitu. Jadi artinya dia tubuhnya nggak seperti tubuh laki-laki lain yang kekar, perkasa dan seterusnya gitu. Nah, jadi walaupun dia tetap menggembala gitu, menggembala ternak gitu, dia tubuhnya tidak sekekar saudara-saudaranya. Kalau saudara-saudaranya itu kan memang dipersiapkan untuk menjadi tentara Saul kan ceritanya. Nah, sementara dia ini salah satu yang kemudian karena tubuhnya nggak ini ya nggak posturnya nggak kurang bagus untuk jadi tentara, nah kamu jadi ini aja penggembala ternak aja cocoknya gitu. Nah, kalau orang menggembala ternak itu biasanya senjatanya ada 2, ada tongkat sama gada. Nah, kalau si Daud dia tambahin 1 senjatanya, kecapi. Nah, ini kecapinya ada di gambar. Sambil menunggu itu kawanan ternaknya makan, domba-domba itu makan, dia menghibur dirinya dengan bermain kecapi. Gitu.
Jadi padang itu dipenuhi dengan suara-suara merdu gitu. Jadi kalau umumnya orang mendengar suara-suara serem dari padang gurun gitu, padang belantara, nah Daud menggantinya dengan suara-suara merdu supaya nggak terlalu serem gitu suasananya. Itu adik-adik kalau misalnya ketakutan sendirian malam-malam gitu, takut tidur sendiri gitu, putar deh lagu. Mengganti suasana seremnya itu dengan satu kidung pujian, pasti akan suasananya pasti akan jauh berbeda. Walaupun tetap gelap misalnya, sunyi, tapi ketika ada suara yang menggantikan itu, suasananya pasti akan berbeda. Nah, itu yang dilakukan oleh Daud. Sehingga dengan menjadi pengembala ternak itu, Daud belajar dua hal. Dia belajar tegas, kan kalau ada kambing dombanya yang nakal, kan gitu dia harus pukul pakai tongkat. Itu tegas ya. Tetapi dia juga belajar kelemah lembutan, walaupun padang belantara itu kasar, gitu. Dia belajar kelemah lembutan bahwa ada kok domba-domba ini yang bisa dituntun dengan musik, gitu, dengan kecapi. Ada kan, ada pernah dengar ada cerita kan, dongeng-dongeng zaman dulu ada satu kota diserang, gitu, sama tikus-tikus. Lalu ada satu pemain seruling yang kemudian mengusirnya dengan alat musik. Nah, kayak gitu-gitu itu ilustrasi sebenarnya bahwa tidak semua wabah dan segala macam tuh diusir harus dengan kekerasan, bisa dengan kelemah lembutan. Nah, oke. Lanjut Kak Pem. Nah, ini ya, kalau kita baca mundur lagi ceritanya Saul 16 1 Samuel 16 ayat 12 tadi, kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, berkatilah dia, urapilah dia sebab inilah dia. Nah, itu ya bedanya Daud dengan kakak-kakaknya. Kadang-kadang karena dia agak beda sedikit dari kakak-kakaknya, dia suka dibully gitu. Kamu nggak cocok jadi ini, kamu nggak cocok jadi itu, kamu kan gini gitu. Tapi ya si Daud dia tetap jadi dirinya sendiri gitu, nggak apa-apa gitu. Dia beda sendiri nggak, karena memang perlunya zaman itu ya orang perlunya jadi tentara karena suasananya memang peperangan gitu. Tapi Daud tetap jadi dirinya sendiri. Dia tetap nggak mau ninggalin kecapinya itu. Nah lalu terus pas KPMPM, terus yang kedua tadi sudah disinggung. Dia ini pemain kecapi yang handal. Nah, kecapinya model itu zaman itu seperti itu ya. Kalau jadi tambah besar gitu jadi harfa gitu ya, modifikasinya. Nah, oke lanjut Kak Pem. Nah, ia belajar melawan kejahatan dengan kelembutan tadi. Nah, kalau tadi dari pembacaan kita kan kita udah belajar tuh bahwa Raja Saul itu lagi roh Allah yang dari dia itu pergi, lalu kemudian roh Allah yang pergi itu diganti dengan roh jahat gitu. Makanya disebutkan di situ roh yang daripada Allah juga yang roh jahat itu. Artinya gini, bukan karena Allah mengirimkan roh jahat ke dia, tapi artinya gini, roh Allah, roh itu yang baiknya pergi dari dia sehingga yang sisa-sisanya yang jahat di dianya gitu. Jadi akhirnya yang banyak menguasai dia itu yang jahat gitu dalam tubuhnya itu. Nah, jadi caranya supaya roh yang jahat-jahat di dalam diri Saul itu supaya kembali ditenangkan itu, atau dalam bahasa ini undur, pergi daripada dia dengan alat musik, dengan kecapi gitu. Unik ya adik-adik ya, ada satu orang ada satu penyakit gitu sebut saja dalam tanda petik yang musirnya itu dengan nyanyian, dengan lagu. Nah, kalau kita belajar ke sekarang adik-adik banyak loh terapi-terapi orang yang bisa penyakit-penyakit orang yang bisa diselesaikan dengan lagu. Itu yang bisa ditenangkan, nah makanya di masa Covid sekarang misalnya dokter-dokter nyarankan tenangkan diri, dengarkan pujian, dan seterusnya, jangan panik, dan seterusnya. Nah, permainan kecapi Raja Daud ini salah satu contoh model zaman dulu ceritanya udah ada gitu. Bahkan roh jahat yang ada pada Saul itu bisa ditenangkan. Nah, yang kedua ya, dia pemain kecapi yang handal, bahkan tidak ada yang menyamai dia yang di istana itu. Oke, yang ketiga, siapa? Raja Daud. Nah, Daud itu dia penulis syair adik-adik, dan kalau adik-adik mau tulisan-tulisan Raja Daud itu ada di mana aja. Nah, kalau kita buka Mazmur ini ya, nah kitab Mazmur
menurut keyakinannya bahwa di 105 ada 150 syair di Mazmur ini yang ditulis oleh Daud gitu semuanya, walaupun tidak semua yang ditulis asli, ada yang digubah itu artinya kayak kan Nenek cerita tadi, ada satu musik lalu kemudian musik itu dari musik klasik, lalu lagunya itu kata-katanya ditambah gitu, dibuat kemudian, nah itu namanya digubah. Sama kalau di sini dia bilang bin Asyab misalnya, itu kan nada dari bin Asyab gitu, tapi diambil sama Raja Daud, lalu kemudian digubahnya menjadi syair Daud gitu ya. Nah, ada banyak di situ. Kalau kita ada mau lihat, tapi menulis syairnya itu adalah Mazmur, dan umumnya 153 itu ditulis sendiri gitu. Yang isinya adik-adik seperti puisi gitu, sejenis puisi. Ada yang punya bakat nulis puisi nggak di sini? Yang kata-katanya bisa bagus, indah, itu bakat juga loh adik-adik. Kalau bisa menyusun kata-kata jadi bagus dan indah itu bakat gitu. Jangan dibuang bakatnya. Kalau ada yang bilang kamu suka berkata-kata lebay gitu karena suka menggunakan kata-kata yang puitis gitu, nggak apa-apa adik-adik, biarin aja. Itu bakat loh, nggak semua orang bisa menyusun kata-kata yang terkesan puitis dan segala macam. Isinya doa, nyanyian, pujian, ratapan juga, doa penyesalan juga gitu. Meratap. Jadi isinya yang ditulis oleh Raja Daud sebenarnya Daud atau ketika dia masih menjadi penggembala, lalu kemudian menjadi prajurit, lalu kemudian jadi orang yang di pengungsian lari, kemudian jadi raja. Nah, selama itu dia menulis 150 syair ini. Dan semuanya berasal dari pengalaman dia sehari-hari. Ada ceritanya semua gitu. Kayak Nenek. Jadi minggu lalu juga udah dibilang bahwa tidak ada lagu yang tidak ada cerita di belakang lagu itu. Semua ada ceritanya. Semua ada ininya. Makanya di sini kalau kita buka Mazmur, Mazmur ini ditulis kapan ya? Oh, Mazmur ini ditulis pada saat Raja Daud diusir dari istana raja karena Saul takut dia bersaing dengan dia gitu. Lalu ditulis dia di sana. Nah, kenapa ada nas di bawah ini? Kalau kutip, tetapi berfirman Tuhan kepada Saul, janganlah pandang perawakannya dan perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat dalam hati. Nah ini, adik-adik, selanjutnya, Israel itu menjadi bangsa yang besar di tangan Raja Daud. Karena Raja Daud memakai kualitas dirinya sebagai penyair itu tidak hanya sebagai seni, tetapi juga sebagai alat untuk mengembangkan kebudayaan. Sehingga kemudian menjadi raja yang penuh kebudayaannya menjadi tingkat tinggi gitu. Jadi dia bisa memenangkan banyak orang itu dengan musiknya itu, dan kemudian menaklukkannya tidak seharus dengan kekerasan. Sehingga kemudian di tangan Raja Daud gitu, kerajaan Israel itu menjadi kerajaan yang besar. Salomo juga kemudian gitu. Jadi tidak harus dengan perang gitu. Dia bisa menenangkan orang, ayo kita bertukar kebudayaan aja gitu, bertukar kebudayaan dan seterusnya, tidak harus dengan penaklukan dan peperangan. Makanya di sini Kakak Mil nih, Daud itu kalau dihitung dengan perawakannya ya dia nggak akan mungkin bisa jadi tentara yang kuat gitu, dan nggak mungkin bisa melawan Goliat gitu. Tapi buktinya dia bisa menaklukkan Goliat gitu, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kelemah lembutan dan seterusnya. Walaupun cerita yang tadi Kakak bilang itu tuh cerita tentang bunuh-bunuh tuh ngeri-ngeri juga sih sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya itu sebagai ilustrasi aja waktu itu gitu, bahwa Daud itu tidak selalu gitu menjadi raja itu tidak selalu harus menaklukkan orang lain itu dengan kekerasan terus, bisa menaklukkan itu dengan kelemah lembutan dan seterusnya gitu. Syair itu adalah senjata yang paling kuat untuk menenangkan orang yang sedang marah. Mazmur itu adalah senjata paling kuat untuk menenangkan orang yang sedang bermasalah. Itu pujian itu adalah senjata yang paling kuat untuk meneduhkan suasana yang sedang kacau. Kayak ilustrasinya Kak Nene tadi kan lagu, seandainya satu orang anak,
ada kayak pengamen gitu, kiranya pengamen, terus ada yang ngasih ini, lalu dia putar musik, lalu kemudian orang lain ikut terdorong, kan akhirnya menjadi satu gitu. Jadi bisa jadi senjata yang kuat gitu. Tidak harus dengan pedang, itu senjatanya. Oke, lanjut. Apa? Nah, dalam lanjut, Pem. Nah, oke, terlalu cepat. Oke. Nah, Daud itu adalah raja yang bersuara merdu. Dia menaklukkan peperangan dengan kesenian dan peradaban. Jadi dia mengurangi peperangan, walaupun peperangan masih tidak bisa dihindari yang namanya kerajaan ya zaman itu, tetapi paling tidak ketika Raja Daud menjadi raja, dia bisa mengurangi banyak pertikaian yang terjadi di Timur Tengah itu dengan kesenian dan peradaban. Oke, sekarang senjata kita kayak zaman sekarang kan nggak boleh lagi kan perang. Itu kan warisan dari Raja Daud juga untuk mengatakan oke, kita nggak selamanya harus berperang terus karena kerugiannya lebih besar. Tuh, makanya sekarang kan orang menolak sekali berperang gitu. Misalnya orang lebih suka misalnya berdiplomasi saja atau cara lain ya kalau bukan seni gitu. Lebih baik gitu. Jadi Raja Daud itu raja yang bersuara merdu gitu, yang kemudian mengurangi banyak peperangan-peperangan dan pertikaian zaman itu dengan kesenian, gitu, dengan peradaban. Itu lebih beradab, membunuh itu tidak beradab gitu. Jadi harus diganti dengan cara-cara lain gitu. Penaklukan misalnya dengan hukum, dengan apa gitu. Nah, jadi kembali ke tema kita, adik-adik, bermasmur itu bukan hanya sekedar tindakan untuk apa ya, sekedar menyuarakan nada dan kata, tapi dia berisi apa ya, kesaksian iman. Nah, oke, kita lanjut maju sekarang. Ini salah satu Mazmur Daud yang paling terkenal sampai sekarang. Terus saja Kak Pem, Mazmur pasal 23. Siapa yang bisa nyanyi lagu ini? Tuhan Gembala yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah, pernah dengar lagu itu? Gembalaku takkan kekurangan aku, iya. Nah, ini adalah salah satu cara mengubah satu teks Alkitab supaya kita hafal, kita ubah dia menjadi lagu, nyanyian. Ya Tuhan, ada orang menulis begitu, adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ayatnya dia nggak ubah, tapi nadanya yang dia buat supaya kemudian dia hafal. Mazmur pasal 23. Ini cara menghafal ayat Alkitab yang paling menyenangkan adik-adik. Dengan mengubah satu teks Alkitab dengan menjadi satu lagu gitu. Jadi nggak sadar kita tuh, ternyata kita udah hafal Mazmur pasal 23 gitu. Ternyata kita udah hafal Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ini. Tuh, dengan lagu itu. Nah, tapi ingat jangan cuma nyanyi ya, sambil diinikan juga. Ini ceritanya tentang gembala yang baik pada saat Daud jadi gembala pada saat itu. Dia melihat ada juga kok gembala-gembala yang jahat ternyata pada domba-dombanya itu. Nggak semuanya gembala-gembala itu baik sama domba-dombanya. Pernah nggak ngelihat adik-adik orang yang jahatin binatangnya sendiri? Pernah lihat? Nah, itu yang nggak disuka sama Raja Daud. Itu yang dia kritik juga di sini. Jangan begitu dong sama domba-dombanya gitu. Kalau mau jadi gembala yang baik itu, domba-dombanya tuh harus dipikirkan kesejahteraannya, jangan sampai kekurangan minum, jangan sampai kekurangan makan gitu. Jangan sampai domba-dombanya ketakutan, nanti nggak gemuk dan seterusnya gitu. Nah, jadi tapi itu dipakai oleh Daud juga untuk menggambarkan Tuhan. Tuhan itu adalah gembala yang baik gitu. Dia kalau ini pasti jagain ininya, domba-dombanya. Oke, sambil waktunya tinggal berapa menit Kak Pem. Nah, ini ya lagunya. Oke, kita dengar aja lagunya yang gubahan dari Mazmur 23 itu. Supaya kita dengar lagunya.
Apa Kak Pem? Nggak bisa, Bu. Kayak Habis ya? gitu. Oke. Nanti kakak kirim aja ya videonya di grup supaya nanti adik-adik bisa nyanyi sendiri di rumah ya. Karena memang sinyal kita ini beberapa hari ini agak keganggu gitu. Nggak cuma di Zoom tapi juga di WA juga. Oke Kak Pem, tayangin lagi yang slide-nya. Udah ke bagian akhir. Oke, setelah lagu tadi Kapten. Ya, oke. Nah, oke adik-adik, kakak mau bilang gini, nyanyian yang diimani itu bisa melembutkan hati keras dan melegakan hati yang sedih dan bergumul. Ya, bahkan tadi dalam cerita Daud itu kan nggak cuman sedih dan bergumul aja Daudnya, tapi bahkan diganggu roh jahat kan. Nah, nyanyian dan lagu musik kecapi itu bisa menenangkan bahkan mengusir roh jahat dari Raja Saul gitu. Dan siapa yang bisa melakukannya itu adalah orang yang diurapi. Itu diurapi itu kalau bahasa kita sekarang itu orang yang beriman. Itu orang yang mengimani sesuatu. Jadi kalau baca Alkitab nggak sekedar baca gitu nggak mikir gitu loh. Pokoknya asal ngomong sama. Tapi membaca yang diimani itu adalah ketika kita membaca teks itu dan menemukan apa arti nas itu buat saya. Nah, gitu. Atau ketika kita nyanyi nggak sekedar nyanyi keluar dari mulut nadanya pas dan seterusnya, tapi nyanyian yang diimani ketika apa arti lagu ini buat saya gitu, apa makna lagu ini buat saya, apakah lagu ini memberikan saya, jadi ada kesaksian imannya gitu dari lagu itu. Nah, lagu juga bisa membawa orang pada Tuhan. Nah, jadi dengan lagu kita bisa menyampaikan kesaksian kepada dia dan kemudian dia bisa menemukan pertobatannya dan penyesalannya melalui lagu-lagu tertentu gitu. Nah, jadi ada banyak begitu kesaksian-kesaksian lagu yang sebenarnya muncul dari pertobatan. Banyak lagu-lagu itu, cuman kakak nggak sempat menambahkan di sini contoh-contoh lagu orang yang pertobatan dan penyesalan itu karena kemarin sebelum menghabiskan materi kakak ini tiba-tiba kakak terserang vertigo. Jadi nggak sempat lagi mencari lagunya gitu. Sakit kepala, vertigo itu sakit kepala ya. Tapi lagu-lagu juga bisa menenangkan pada saat seperti itu. Nah, jadi lanjut ke Pem terakhir. Nah, aktivitas minggu ini. Kakak akan kirim lagu yang tadi. Lalu adik-adik menghafal Mazmur pasal 23 itu dalam bentuk nyanyian tadi ya. Yang sudah bisa nyanyi, bisa dong kirim ke kakak gitu videonya, video pendek aja, satu menitan gitu. Yang sudah bisa nyanyi lagu ini ya. Kirim ke kakak. Punya nomor kakak nggak sih? Pada punya nggak? Ya, di grup ada tuh Tunas Remaja, ada Epi Nurleni di situ, kirim. Atau nggak harus ke kakak, bisa juga ke Kak Nenek, bisa juga ke Kak Klo, atau siapalah Kak Desi gitu ya. Nah, jadi nanti kakak kirim video lagu tadi supaya adik-adik belajar. Nggak cuma belajar ininya aja, apa nyanyinya aja, tapi juga menghayati lagu itu dan membayangkan seperti apa kehidupan Raja Daud di padang gurun, di padang di padang rumput yang hijau itu, dan dia harus berlawanan dengan binatang buas dan seterusnya. Nah, oke itu dulu ya materi kakak hari ini. Ada yang mau diskusi? Sudah ada? Cukup? Waktu kita Yang sisa mau 3 tanya? menit, Bu. Apa kita lanjut lagi nanti? Kita doa aja dulu ya, nggak sampai 1 menit doanya. Oke, yuk kita berdoa dulu untuk menutup perenungan kita hari ini. Mari kita berdoa.
Allah kami yang dalam Yesus Kristus, puji dan syukur karena hari ini kami belajar dari Raja Daud bahwa nyanyian dan pujian kami harus kami imani sehingga kemudian itu bisa mendatangkan kelegaan bagi yang mendengar, bahkan juga menyembuhkan orang-orang yang sedang dirasuk roh jahat, bahkan mereka yang sedang sakit. Hari ini kami ingin belajar bahwa pemeliharaan Tuhan pun dalam kehidupan kami sebagai seorang gembala yang baik hadir dalam kehidupan kami. Engkau memberkati tiap-tiap kami agar kami sekalian beroleh kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan. Engkau memberkati anak-anak tunas remaja yang sungguh-sungguh ingin belajar bersama-sama di ruang ini, bahkan juga memberkati kakak-kakak yang juga ingin bersama-sama saling berbagi tentang kesaksian iman dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Dan kami juga berdoa kepada gereja kami agar gereja kami juga dapat melakukan pelayanan bagi semua orang dari semua kalangan dan semua umur, agar semua orang beroleh iman, pengharapan dalam pelayanan gereja kami. Kami juga memberkati bangsa dan negara kami agar mampu mengatasi segala hal dan persoalan dalam kehidupan bernegara kami, terutama pandemi COVID-19, dan juga yang mengkhawatirkan kami akhir ini adalah banjir yang terjadi di Kalimantan Tengah ini. Bantulah kami sekalian ya Tuhan melalui musibah, malapetaka, bahkan sakit penyakit dalam kehidupan kami, agar Tuhan menunjukkan cara bagi kami untuk tetap sehat dan terpelihara dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami percaya Engkau Maha mengetahui dan mendengarkannya. Kami akhiri dalam doa yang sudah Tuhan ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Silahkan adik-adik lanjut. Open mic-nya. Ayo berdoa, dilanjutkan. Open mic-nya. Oke, kakak lanjut. Setelah kakak ini, adik-adik lanjut ya. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makan yang sesungguhnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang kerajaan